Waalaikumsalam. Ini dengan Mas Heri ya? Iya, iya betul. Saya Alif Mas, dapat nomor dari Facebook. Saya mau Ada konsultasi keperluan Mas. apa ya kira-kira? Saya mau konsultasi, bisa Mas? Oh iya ya, bisa. Kira-kira bisanya jam berapa Mas? Sekarang hari Sabtu ya. Besok jam 9 kira-kira bisa besok. Oh bisa Mas, bisa. Insya Allah. Oh yaudah, jam 9 ya besok. Iya Mas, terima kasih Mas. Nanti saya kirim lokasinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Alif ya? Iya Mas. Ya, silakan masuk. Silakan duduk di mana Mas Alif nyamannya. Iya. Terima kasih Mas. Sibuk gak tadi Mas? Enggak juga. Tadi lagi baca-baca buku kok. Gimana tadi jalanan? Lancar aja kah? Lancar. Tapi gak seperti yang kemarin-kemarin kan sepi gitu Mas. Sekarang iya lancar seperti biasa. Pas saya lewat lagi ada kayak warung-warung masih buka tuh sekarang. Iya ya Mas. Lagian kasihan juga Mas kalau misalnya warung-warung kan harus ditutup tanpa kita tahu kapan harus buka. Tapi mungkin ya warung-warung yang buka nih cuman menyediakan untuk dibawa pulang aja mungkin Mas, nggak dimakan di tempat. Kalau kayak gitu saya kurang tahu masih Mas. Tapi kan ya seperti inilah wabahnya, menyebarnya cepat, menyebar luas. Sehari ini aja nyampe 500 orang yang positif. Iya betul Mas. Sekarang aja nih kalau nggak salah Indonesia ini sudah 8.800-an yang positif Mas. Dan mana lagi kita sudah mau Ramadan, mau Idul Fitri juga kan? Mana? Iya masa kita momen Ramadan gak ada pasar Ramadan gitu kan, garing jadinya. Iya betul. Apalagi masa kita nanti disuruh maaf-maafan online gitu. Lucu jadinya. Nah jadi pastinya juga kayaknya nih Mas Alif ada hal yang penting banget nih sampai ngerelakan waktunya keluar rumah untuk datangin saya nih, ada apa nih? Iya itu Mas, saya ada masalah, ada sedikit masalah sama perkuliahan saya. Ada beberapa hal yang membuat saya kepikiran gitu Mas. Jadi Mas Alif sudah tahu ya apa tujuannya datang ke sini? Oh iya tahu Mas ya Mas. Kalau saya nggak tahu nggak mungkin saya nyampe sini juga. Nah jadi begini Mas, sebelum kita memulai proses konseling ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Alif sudah mempercayai saya dan mendatangi saya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan proses dan sifat konseling ini. Jadi di sini Mas Alif itu sebagai konseli dan saya di sini sebagai konselor. Nah, prosesnya ini kita disebut sebagai proses konseling. Ya. Jadi di dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang harus diterapkan saya sebagai konselor. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kerahasiaan. Masih banyak yang lainnya kalau mau disebutkan, tapi tiga ini yang paling penting. Jadi dipastikan Mas Alif kesini datang sukarela tanpa paksaan, dan diharapkan juga Mas Alif terbuka dengan saya sehingga nanti permasalahannya bisa cepat selesai. Terus jangan khawatir, masalah tentang kerahasiaan masalahnya Mas Alif di sini akan dijaga dengan aman. Jadi Mas Alif nggak usah khawatir kalau masalah ini menyebar kemana-mana. Terus proses konseling ini waktunya selama 30 menit. Satu kali pertemuan. Gimana Mas Alif? Siap Mas. Ya. Kalau begitu, apa yang menjadi permasalahan Mas Alif sehingga kepikiran sampai begitu? Jadi gini Mas, di semester kemarin tuh
IP saya anjlok banget mas. Ya jadi di semester sekarang saya gak bisa ngambil mata kuliah full. Saya kepikiran kepada orang tua, itu saya kasihan yang mau biayain, masa harus nambah lagi gitu kan mas. Iya. Sepertinya Mas Alip memang sangat kepikiran ya dengan perkuliahannya. Jadi Mas Alip IP-nya di semester lalu anjlok, sehingga Mas Alip harus mengulang mata kuliah di semester yang akan datang. Dan di sini Mas Alip kepikiran kalau misalnya Mas Alip mengulang, otomatis orang tua akan nambah biaya untuk bayar itu. Iya mas, kadang-kadang tuh saya nggak bisa tidur kepikiran orang tua gitu mas, gara-gara IP saya anjlok. Pada intinya Mas Alip tidak ingin membebani orang tua, tapi hal itu sudah terjadi. Iya mas, saya nyesel mas. Mohon maaf nih Mas Alip, kalau boleh tahu orang tua Mas Alip bekerja sebagai apa? Jadi bapak saya tuh mas pedagang jam di pasar. Ibu saya ya ibu rumah tangga, tapi kadang-kadang bantu bapak ke pasar lah mas. Ya itu kadang saya kasihan melihat bapak saya nahan sakit tetap kerja, kadang-kadang pusing kepala tetap kerja, tetap ke pasar demi biayakan kami berempat untuk sekolah. Pas saya IP saya anjlok gini mas, saya ini memang bodoh lah mas, gak kayak teman-teman saya yang lain, gak mungkin sukses ya mas. Maaf mas, saya tadi gak ke kontrol mas. Iya, nggak apa-apa mas. Lagian mas, begini, kalau menurut saya mas, saya mengerti apa yang mas rasakan. Cuman kesuksesan seseorang itu mas nggak bisa diukur dari seberapa cepat dia kuliah, seberapa lama dia kuliah, nggak diukur dari itu mas. Banyak kok di luar sana mas yang orangnya cepat kuliah namun tetap pengangguran. Ada juga yang dia dulunya ketinggalan kuliah, lambat lulus, namun sekarang dia lebih sukses daripada yang cepat kuliah. Di dalam perkuliahan ini mas, sebenarnya bukan titel yang kita kejar mas, tapi seberapa bermanfaatnya, seberapa pahamnya ilmu yang bisa kita dapat dari perkuliahan tersebut. Betul. Baiklah, sejauh ini dapat kita simpulkan bahwasanya tadi kita telah membahas apa yang menjadi titik terberat Mas Alip di saat IP-nya anjlok dan mengakibatkan ketertinggalan mata kuliah. Di sini mari kita sama-sama mencari solusi dan faktor apa yang membuat Mas Alip bisa seperti ini, kan? Bisa diceritakan nggak Mas Alip proses masa Mas Alip berada di perkuliahan itu seperti apa? Jadi itu ya, kalau kuliah tuh kan masuk jam 8 tuh mas. Jam 8 saya masuk, istirahat tuh jam 10.40 mas. Itu waktu istirahat tuh saya gunakan untuk kembali ke kos, soalnya deket mas. Nah waktu istirahat itu tuh saya tidur di kos, saya gunakan untuk tidur lah. Tapi ya seperti itulah, sering kebablasan. Iya. Gara-gara begadang itu mungkin saya capek. Tadi Mas Alip mengatakan Mas Alip begadang di malam hari. Iya. Apakah berarti Mas Alip di pagi hari juga nggak fokus kuliahnya? Nah, karena begadang itu mas, saya sering tidak fokus lah waktu jam-jam kuliah. Soalnya menahan ngantuk mas. Tambah lagi istirahat saya sering kebablasan tidur di kos mas. Kalau begitu bisa diceritakan nggak selama Mas Alip bergadang tuh Mas Alip ngapain aja sih? Ya biasa lah mas, nongkrong sama teman, main game, cerita-cerita, kayak gitu aja dah.
Jadi Mas Alip nongkrong sama teman-teman. Mm-mm. Biasanya kalau nongkrong sama teman-teman itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Mas Alip? Oh, biasanya kalau nongkrong saya itu Mas dari jam 8 sampai jam 2 lah Mas. Dari jam 8 sampai jam 2. Mm-mm. Dengan kondisi seperti ini, Mas Alip tuh sebenarnya nyaman gak sih? Nyaman. Hmm. Ya, soalnya sering diajak nongkrong terus sama teman Mas. Hmm. Tunggu dulu. Mas Alip bilang katanya tadi nyaman. Tapi soalnya diajak terus sama Teman teman-temannya. nongkrong, iya Mas. Apa berarti di sini maksud Mas Alip sebenarnya Mas Alip tuh terpaksa dengan ajakan teman ini? Iya sih Mas. Kadang-kadang tuh saya harus terpaksa nerima ajakan mereka tuh. Soalnya kan sudah akrab banget gitu Mas. Hmm. Gak enak sendiri yang mau nolak. Tapi kadang-kadang juga saya tuh berpikir mau ngejauhi mereka Mas. Coba dipikir baik-baik lagi dulu deh Mas. Ada banyak cara lain tanpa harus memutuskan silaturahmi Mas dengan teman Mas. Kan teman Mas sudah akrab banget. Sayang banget kalau harus diputus silaturahminya hanya gara-gara ini. Masih banyak cara lain, contohnya dengan Mas mengkomunikasikan hal tersebut dengan teman Mas. Bisa mungkin menolak ajakan mereka dengan alasan Mas ada tugas yang belum selesai atau besok harus bangun pagi. Itu dikomunikasikan saja dulu gitu. Oh, ya selama ini nih saya gak enak sendiri yang mau nolak ajakan mereka untuk saya ikut nongkrong tuh Mas. Nanti saya coba Mas. Nah, bagus tuh Mas Alif. Coba dikomunikasikan saja dengan teman-temannya. Mana waktu nongkrong dan mana waktu kuliah. Karena saya di sini ngelihat Mas Alif di sini kurang bisa mengatur waktu. Sehingga Mas Alif di pagi hari itu ngantuk karena begadang. Waktu di sini Mas Alif, waktu itu ibaratkan pedang. Al waktu kasaif kalau dalam bahasa Arabnya itu. Kalau misalnya Mas Alif tidak bisa mengendalikan pedang, yang dalam artian pedang ini adalah waktu, maka Mas Alif sendiri yang akan dicabik-cabik oleh waktu itu. Jadi komunikasikan sajalah sama teman-teman Mas Alif, bilang saya harus bisa mengatur waktu saya antara mana waktu nongkrong dan mana waktu untuk kuliah. Seperti itu Mas Alif. Ya nanti saya akan lebih mengatur waktu saya lah Mas. Mana waktu untuk nongkrong, mana waktu untuk kuliah. Dan saya nanti akan bicarakan hal ini ke teman-teman saya supaya mereka bisa memaklumi lah. Betul Mas. Untuk saya tuh tidak harus ikut nongkrong pas malam itu. Nice, alhamdulillah Mas Alif. Dengan Mas Alif lebih bisa mengatur waktu lagi mana antara nongkrong dan mana antara kuliah. Saya yakin Mas Alif bisa lebih fokus lagi dalam perkuliahan dan pastinya bisa membanggakan orang tuanya nanti. Masalah Mas Alif ketinggalan kuliah, jangan khawatir Mas Alif. Proses tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti ada lika-likunya. Sukses itu gampang. Yang susah itu adalah prosesnya. Oleh karena itu, nikmati prosesnya. Oke? Jadi, bagaimana perasaan Mas Alif sekarang? Pastinya Mas Alif sudah tahu dong apa yang akan dilakukan nanti. Alhamdulillah Mas. Saya agak lega lah sekarang. Saya mengerti sekarang kalau masalahnya itu ada pada diri saya sendiri. Saya susah mengatur waktu. Ya Mas, saya paham yang akan saya lakukan nanti ini seperti apa. Baiklah Mas Alif, saya akan meringkas pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi. Jadi di sini Mas Alif mempunyai kendala yaitu dengan IP yang anjlok sehingga Mas Alif harus ketinggalan beberapa mata kuliah. Dan di sini Mas Alif merasa tidak nyaman dengan orang tua karena merasa membebani mereka. Dan salah satu faktornya yang kita temukan tadi dalam perbincangan kita yaitu Mas Alif kurang bisanya mengatur waktu antara perkuliahan dan nongkrong sehingga Mas Alif tidak fokus dalam perkuliahan. Nah, di sini Mas Alif mengatakan bahwasannya Mas Alif kurang mengkomunikasikan hal ini kepada teman-temannya sehingga Mas Alif terus-terusan ikut dengan temannya, ya kan?
Dan sekarang Mas Alip sepakat bahwasanya hal ini akan Mas Alip komunikasikan kepada teman Mas Alip agar Mas Alip lebih fokus lagi dalam perkuliahannya nanti. Dan tentunya menjadi kebanggaan dari orang tuanya. Alhamdulillah Mas. Ya, saya minta doanya lah Mas agar saya nanti bisa sukses. Amin, amin. Saya pasti akan doakan Mas Alip. Jangan lupa berikhtiar juga disertai dengan doa ya. Mungkin cuman itu ya, karena waktunya sudah 30 menit. Jadi kita akhiri proses counseling ini. Alhamdulillah Mas, ya terasa lebih ringan lah, terasa lega dalam menghadapi beban-beban saya ini Mas. Alhamdulillah. Mungkin saya pamit Mas, soalnya ada kegiatan lain lah nanti. Iya. Mari saya antar keluar. Mari Mas, terima kasih waktunya Mas. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalannya. Ya.